Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sekali lagi akan mengulangi kajian kita, yaitu kajian kitab Safinatul Najah. Ini adalah terusan dari penjelasan kemarin tentang rukun sholat, rukun Islam yang kemarin kita bahas sudah sampai pada pelaksanaan sholat. Jadi kemarin kita jelaskan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian yang syahadat yaitu bersaksi tiada ada Tuhan selain yang wajib disembah kecuali Allah, dan yang kedua adalah bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun Islam yang kedua itu adalah iqamis shalah, yaitu melaksanakan sholat. Baik, kita teruskan pengajian kita, yaitu mengkaji kitab Safinatul Najah yang akan kita teruskan setelahnya sholat, itu adalah pelaksanaan zakat. Ya, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Wa ita'uz zakati lan menai zakat, nekani atau melaksanakan, yaitu menunaikan zakat. Wa ita'i zakati lan menai zakat, yaitu menunaikan zakat. Rukun Islam yang ketiga itu adalah setelah melaksanakan sholat, yaitu adalah menunaikan zakat. Jadi menunaikan zakat, memberikan zakat. Berapa ukurannya? Ya sekitar 2,5 kilo. Harus berupa makanan pokok di daerah tersebut, itu syaratnya zakat. Bagaimana kalau diganti dengan uang? Itu khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada pula yang tidak. Maksudnya bagaimana memberikan zakat, menunaikan zakat? Jadi memberikan zakat liman wujida minal mustahiqin, bagi orang yang menemukan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kita bisa memberikan zakat kalau memang ada orang yang menemukan, kalau memang kita menemukan orang yang berhak menerima zakat. Kalau tidak, ya tidak. Lalu kapan diberikannya? Fauron, sesegera mungkin, sesegera mungkin. Kapan waktunya zakat? Zakat itu wajib dikeluarkan tepat pada wajibnya itu ketika masuk malam Idul Fitri. Jadi masuk malam Idul Fitri. Jadi sekarang puasa terakhir tanggal, misalnya ambil tanggal 30 Ramadan. Nah, maghrib setelah selesai itu sudah wajib. Ini wajib. Itu hukum wajibnya mulai dari itu. Jadi ketika sudah masuk pada malam Idul Fitri, itu hukumnya wajib. Kalau yang takjil zakah itu boleh. Untuk mendapatkan keutamaan, kesunahan, sunnah artinya selain kita menunaikan wajibnya zakat, itu mulai dari terbenamnya matahari bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu wajibnya. Yang utama, yang afdal setelah sholat subuh. Sama seperti sholat itu kan ada waktu-waktu yang utama. Waktu yang pertama utama, kemudian yang paling utama itu adalah waktu yang pertama. Itu kalau sholat. Kalau zakat, waktu yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri, setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu yang lebih utama. Wajibnya kapan? Ketika masuknya malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu sudah wajib. Kalau takjil zakat, menyegerakan zakat, itu hukumnya boleh.
tidak mendapatkan kesunnahan. Jadi tanggal 15 itu boleh, tidak apa. Jadi sekali lagi, yang ketiga itu adalah menunaikan zakat, memberikan zakat bagi orang yang menemukan orang yang berhak untuk menerima zakat. Diberikan kapan? Sesegera mungkin, yaitu tepat pada waktu wajibnya. Jadi pemberian zakat ini diupayakan juga wajib melebar, meluas, tidak melulu pada satu tempat saja, tapi meluas. Usahakan semua elemen itu menerima, wajib menerima. Semua mustahikin, orang-orang yang berhak menerima zakat itu wajib sebagai seorang amil itu wajib menyebarkan. Jadi jangan taruh pada satu tempat, jadi diupayakan untuk disebarkan. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Di sini ada 8 orang yang wajib menerima zakat, yang boleh menerima zakat, zakat. Yang pertama itu adalah fakir, orang fakir. Orang fakir definisinya bagaimana? Yaitu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, atau orang yang memiliki pekerjaan tapi dia hanya bisa menghasilkan 1/4 dari kebutuhan hidupnya. Misal dia setiap harinya butuh 1.000, tapi dia hanya bisa menghasilkan 2.500. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah miskin. Yang kedua miskin, yaitu siapa? Orang-orang yang bisa bekerja dan sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi separuh itu masih tergolong miskin. Dia tetap sama-sama tidak cukup. Cuman kalau fakir itu lebih kurang daripada orang yang miskin. Tuh, jadi fakir, miskin, kan 8. Yang nomor 3 adalah amil. Siapa itu amil? Yaitu orang yang bekerja untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat, atau seperti orang yang menulis, mencatat siapa yang berzakat, itu juga siapa yang wajib menerima, ini sudah dicatat, atau orang yang membagikan, itu amil. Jadi pokoknya panitia zakat. Panitia zakat di kampung-kampung sekarang sudah mulai banyak dibentuk. Salah satu syaratnya panitia zakat itu harus didirikan secara resmi. Maksudnya resmi, sudah diakui oleh penduduk setempat sebagai tempat penyaluran zakat itu. Karena untuk menjaga ada pendistribusian zakat yang tidak sesuai kepada mustahiknya. Jadi perlu panitia zakat tidak boleh didirikan secara sembarangan, harus ada pengakuan dari seluruh penduduk. Minimal harus diangkat oleh perangkat desa. Kalau takmir harus sudah diakui oleh penduduk. Biasanya takmir masjid yang kita banyak temukan itu. Terus yang keempat itu adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, untuk orang yang baru masuk Islam itu ada 4 macam yang boleh menerima zakat. Pertama, dia baru masuk Islam dan masih kondisi keimanannya masih lemah. Biasanya orang-orang yang baru masuk Islam kondisi keislamannya itu lemah. Yang kedua, dia sudah kuat keimanannya, tidak jelas, tewis percaya di agama Islam, artinya sudah lama dia sudah lama memeluk Islam, dia sudah memiliki keimanan yang kuat, tapi dia memiliki kemuliaan di mata orang-orang Kristen yang lain. Misal pastor moro-moro masuk, tiba-tiba masuk Islam, dia boleh diberi zakat. Atau yang ketiga itu adalah orang yang
sudah masuk Islam, imannya yang juga kuat, tapi dan dia punya pengaruh bisa melindungi orang mukmin, orang muslim yang lain dari mara bahaya orang kafir yang lain. Itu juga perlu untuk diberi zakat. Dan yang model mu'allaf yang keempat adalah dia seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam cuman sudah cukup lama, tapi dia memiliki kekuatan, anggaplah untuk bisa membantu proses pengambilan zakat dari orang yang berhak. Misal dia adalah premannya orang Kristen, kemudian masuk Islam selama dia tetap jadi preman, tapi dia sudah Islam dan dia sangat membantu untuk penarikan zakat ini, dia boleh tetap diberi zakat. Tuh. Jadi yang keempat itu adalah mu'allaf. Pertama itu adalah fakir, kedua miskin, ketiga itu adalah amil panitia zakat, keempat itu adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Terus kemudian yang kelima itu adalah riqab, budak yang ditangguhkan kebebasannya. Jadi budak yang ditangguhkan kebebasannya. Misal saya punya budak, kemudian saya bilang kepada budak saya, kamu akan merdeka apabila kamu menebus kepada saya dengan uang sebesar 100 juta. Nah, orang yang seperti ini, budak yang seperti ini, apabila dia muslim, dia boleh menerima zakat. Kita boleh memberikan zakat kepadanya. Tuh, dia boleh menerima zakat. Terus kemudian yang keenam itu adalah gharim, orang yang memiliki hutang. Enak, orang berhutang itu menerima zakat. Jadi kalau di antara para pemirsa yang menonton video ini punya hutang, lewat musim Ramadan menjalur duit dari panitia zakat, tidak apa-apa. Tapi bagaimana yang seperti apa, gharim yang seperti apa gitu. Tidak semua orang yang memiliki hutang yang keenam itu adalah gharim. Tidak semua gharim atau orang yang memiliki hutang semuanya itu yang boleh menerima zakat. Lah ini ada 3 kategori gharim yang boleh menerima zakat. Pertama itu adalah orang yang berhutang untuk keperluan pribadinya dalam urusan yang diperbolehkan agama, baik itu urusan ketaatan ataupun tidak, yang diperbolehkan agama. Berhutang untuk urusan keperluan dirinya yang diperbolehkan agama. Contoh, bangun rumah, sambil ngambil duit, wis kadung duit utang akeh, akhirnya boleh diberi zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, autadayana li islati dzati halil bainal qaum, atau dia berhutang karena ada tujuan untuk mendamaikan, menenangkan sebuah kaum. Ada kaum bertikai, siji butuh contoh perkara utang. Yang satu menyangka si A punya hutang kepada si B. Waduh, akhirnya dia berhutang. Pihak si C sebagai seorang yang mendamai, utang aja, utang aja, dan gak tukaran. Nah, dia karena hutang si A pada si B itu banyak, akhirnya si C ini mencoba untuk berhutang sebanyak mungkin. Dia untuk mendamaikan kembali. Terus gini aja, si A, kamu tak bayari, tapi anggapan si B wis kan hutang jawab. Dia dan orang yang seperti ini, hutang yang seperti ini itu boleh. Orang yang seperti ini, orang yang mendamaikan antara kedua belah pihak yang saling bertikai, itu boleh untuk diberikan zakat. Tuh. Terus orang gharim atau orang yang memiliki hutang yang model ketiga yang boleh diberikan zakat itu adalah lidomanin,
karena dia bertanggung jawab untuk mengganti barang karena ia memiliki tanggungan telah merusak barangnya orang. Misal ada teman kita nyuri sepeda motor, tiba-tiba sepeda motornya dicuri oleh orang. Nah, orang seperti ini boleh diberi zakat. Jadi intinya yang keenam itu adalah orang yang memiliki hutang dengan kategorinya. Ada 3 kategori untuk orang yang memiliki hutang. Terus kemudian yang ke-7 adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa sabilillah? Itu adalah Huzat itu adalah orang yang ikut serta perang di pahlawan lah. Jadi perang membela tanah air, perang di medan perang, itu adalah huzat. Cuman sebagian ulama ada yang mengatakan yang tergolong huzat semua hal yang tujuannya itu adalah lillahi kalimat. Makanya boleh diserahkan untuk masalah pembangunan masjid. Tapi pendapat yang kuat yang dimana orang sabilillah itu adalah al-huzat, mereka adalah yang mengikuti perang, itu boleh diberi zakat. Kemudian yang ke-8 adalah ibnus sabil, orang yang sedang dalam kondisi perjalanan, koyo santri, anak-anak kuliah. Itu kan kalau dia kehabisan uang, boleh dia menerima zakat, atau kita langsung berikan kepada dia, ya boleh, tidak apa-apa, karena mereka berhak. Tuh. Jadi intinya untuk zakat kita wajib menunaikan zakat apabila kita bisa menemukan orang yang bisa menerima zakat. Dan kapan diberikan sesegera mungkin. Kapan wajibnya? Yaitu ketika masuk malam hari bulan tanggal 1 bulan Idul Fitri, yaitu pada malam harinya. Itu yang pertama. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada 6 golongan. Pertama fakir, kedua itu miskin, ketiga itu amil, keempat itu adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam lengkap dengan kategorinya. Terus kemudian kelima itu adalah budak yang ditangguhkan kemerdekaannya. Terus kemudian gharim, orang yang berhutang dengan kategorinya yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketujuh adalah orang yang mengikuti perang. Dan yang kedelapan itu adalah ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang dalam proses perjalanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tamasya betul dia dengan jalan kendaraan duit, tidak apa-apa, boleh minta uang, minta zakat, tidak apa-apa. Tuh. Jadi yang ke rukun Islam atau dasar Islam, fondasi Islam yang ketiga itu adalah menunaikan zakat. Kemudian yang keempat itu adalah saumu Ramadan. Yang keempat itu adalah puasa di bulan Ramadan. Saumu Ramadan, utawi kan kaping pakat itu puasa Ramadan. Yang keempat rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, untuk puasa di bulan Ramadan ini, yang pertama itu kenapa kok dinamakan Ramadan? Di sini ada sedikit, semoga juga bisa menjadikan informasi, menjadi sebuah pengetahuan baru. Kenapa kok sebagian alasan kenapa kok dinamakan Ramadan? Karena lirom dizunu, karena bulan Ramadan itu sanggup melebur dosa-dosa.
dosa. Dirongdir dulu karena bulan Ramadan itu sanggup melebur berbagai macam dosa. Jadi sanggup melebur atau membakar dosa. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan yang sanggup membakar dosa. Ada sebagian penjelasan bahwasanya orang berpuasa di bulan Ramadan itu terkategori ada 3. Di sini dijelaskan menurut Ahmad Al-Fashni bahwasanya model puasa itu ada 3. Pertama, shaumil umum, puasa kebanyakan orang. Yang kedua, shaumil khusus, puasa khusus. Dan yang ketiga, yang ketiga itu adalah saumu khusus. Saumul umum, saumul khusus, saumu khusus. Ada 3. Saumul umum, puasanya orang kebanyakan itu bagaimana? Itu adalah orang-orang yang berpuasa hanya cukup menahan laparnya perut. Jadi cukup menahan laparnya perut, dahaganya mulut. Itu saja. Jadi suka makan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu puasanya orang kebanyakan. Si gelem ngelarani wong, si gelem ngerasani wong, si gak leren teko membuat orang lain sakit, baik itu dari omongannya, baik itu dari tangannya. Si seneng melaku ndelok perkara-perkara, si mau lihat yang sifatnya maksiat, itu puasanya kebanyakan orang. Nah, puasanya tingkat kedua yaitu adalah shaumul khusus, puasa khusus. Ini adalah tingkatan kedua. Jadi selain dia sanggup menjaga perutnya dari rasa lapar, sanggup menahan dirinya dari rasa haus, dia sudah mulai bisa menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bisa melakukan maksiat. Itu. Jadi sing biasanya ngerasane karo tanggane leren sudah mulai dijaga. Dia waspada dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sing biasanya senang ndelok sinetron yang kurang ada manfaatnya, dia mulai diganti untuk membaca Al-Quran. Sing biasanya senang ndelok musik-musik, akhirnya diganti untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu selain dia sudah sanggup menjaga dirinya dari lapar, dari dahaga. Jadi dia sudah sanggup menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan maksiat. Dan yang ketiga itu adalah saumu khusus, yaitu adalah itu tingkatannya orang yang memang sudah benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu puasanya bagaimana? Yaitu selain dia bisa menahan dirinya dari lapar, dia juga bisa menahan dirinya dari dahaga, dia juga sanggup menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan maksiat. Dan yang terakhir, dia sudah mulai memberatkan diri, menjaga hatinya untuk tidak sabar. Dia menjaga kesabaran dengan kuat, dia menjaga qanaahnya dengan baik, sabar, ikhlas, terus dijaga. Khusyuk ketika melaksanakan sholat, dia latih dengan betul. Itu adalah puasanya orang yang masuk pada tingkatan saumu khusus, puasa. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, rukun Islam yang terakhir itu adalah wahidul baiti lan munggah haji maring Baitullah man kanggo wong istato akan kuwasa sapa man ilaihi maring bait kuwasa sabila lagi. Orang yang kuasa yang sanggup menunaikan ibadah haji, orang yang sanggup melaksanakan ibadah haji. Jadi istaqoah maksudnya di sini itu bukan cuma sekedar biaya saja. Jadi juga
sanggup, kondisi perjalanannya itu aman, tidak terjadi perang. Itu orang yang ditinggalkan juga bisa mendapatkan nafkah dengan baik selama perjalanan ke Baitullah. Itu juga harus dipertimbangkan. Kalau berangkat haji lah kok yang di belakang itu kebingungan, kewajibannya dia seperti menafkahi istri itu masih tidak bisa ia penuhi, untuk nafkah yang zahir ya, untuk nafkah yang zahir dia tidak bisa penuhi dan istrinya itu tidak rela, maka ya tidak boleh, tetap dia tetap omae saya turun gue kewajiban untuk mensejahterakan istri, kecuali kalau pihak keluarga itu menerima baru boleh. Jadi intinya bagi orang-orang yang sanggup untuk melaksanakan haji, perjalanannya aman, itu baru wajib di sana. Bagaimana kalau ternyata dia itu sudah sempat mampu tapi tidak melaksanakan, keburu meninggal, maka boleh diganti, namanya haji badal, digantikan kepada orang untuk menghaji, itu boleh. Banyak sekarang KPH yang menyediakan. Nah, untuk haji di sini juga diriwayatkan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji itu memang sudah disyariatkan, memang merupakan syariat sejak zamannya Nabi Adam sampai syariatnya Nabi Muhammad. Jadi syariat pelaksanaan haji itu merupakan syariat agama Allah, atau ya syariat Islam atau rukun Islam yang memang sudah dikerjakan sejak zamannya Nabi Adam. Di sini diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam itu berhaji selama 40 tahun. Ini dijelaskan bahwasanya Nabi Adam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam, hajinya Nabi Adam itu selama 40 tahun, arba'ina sana. Dan itu dilaksanakan minal Hindi, dari negara Hindi, berjalan, masyan, halilumaku, berjalan. Sementara Isa, kalau Nabi Isa itu untuk hajinya Nabi Isa itu khilaf, masih belum begitu jelas apakah Nabi Isa itu melaksanakan haji sebelum beliau diangkat ke langit oleh Allah, atau beliau melaksanakan haji ketika beliau diturunkan kembali ke bumi, kelak ketika Islam itu sudah mulai tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Seperti yang kayak kemarin katakan, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, Nabi Isa itu kelak akan diturunkan kembali, tidak membawa agama tapi meneruskan agama Nabi Muhammad. Jadi intinya adalah pelaksanaan ibadah haji itu adalah syariat yang sudah diwariskan, yang sudah disyariatkan atau sudah dilaksanakan mulai dari zamannya Nabi Adam. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lengkap sudah rukun Islam yang kita bahas kemarin. Jadi pertama, rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan, melaksanakan sholat. Jadi tidak cukup apabila sholat itu dijadikan sebagai difikirkan saja, memikirkan Allah tapi tidak melaksanakan sholat, walaupun tujuan sholat itu adalah dzikir. Yang kedua adalah iqamus shalah, melaksanakan sholat. Ketiga, ita'uz zakat, menunaikan zakat apabila kita bisa menemukan orang yang wajib menerima zakat, orang yang bisa menerima zakat. Dan yang ketiga, yang keempat itu adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Baik, itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga sekali lagi apa yang kita laksanakan, apa yang kita baca benar-benar menjadi ilmu bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan menjadi sangu kita kelak di akhirat sana. Kita akhiri ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.